Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini Jumat 27 Oktober 2023, saya Pendeta Edison Pasaribu, Gembala Sidang Glory, akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan pola 4M. Nah itu saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan renungan, kita berdoa. Bapa dalam Yesus, kami akan membaca firman dan ajari kami untuk mengerti firman. Ini doa kami dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 8 sampai 9, demikian firman Tuhan. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Ahaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Saudara, ini firman Tuhan, terimalah dengan sikap hati yang bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan. Tema kita pagi ini, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Saudara-saudara, ada dua pertanyaan yang muncul. Pertama, apa dampak dari sikap baik jemaat di Tesalonika? Ayat 8 mengatakan bahwa iman mereka kepada Allah telah tersebar di semua tempat. Jadi bukan hanya di banyak tempat, tetapi di semua tempat. Ini satu dampak positif yang luar biasa dari sikap hidup jemaat di Tesalonika. Yang kedua, apa tindakan nyata yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika pada saat mereka percaya? Ayat 9 jelas dikatakan mereka meninggalkan atau berbalik dari semua berhala dan melayani Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berangkat dari ayat yang ketiga, di situ sebutkan sebab kamu selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan. Ini bagian yang kita catat sebagai satu dampak positif yang bisa menjadi teladan bagi banyak orang, yakni pekerjaan iman. Kalau kita bicara pekerjaan iman, berarti iman yang bekerja mengubah kelakuan dan tingkah laku kita. Jadi kalau iman tidak mengubah hidup seseorang, berarti iman hanya sebatas sesuatu yang sifatnya ritual atau kepercayaan atau embel-embel atau simbolis atau legalitas saja. Tetapi iman yang bekerja, iman yang dewasa, iman yang matang harusnya iman yang mengubah. Karena itu ayat 9 dikatakan perubahan yang terjadi dari pertumbuhan iman jemaat Tesalonika, yakni mereka berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Bicara tentang berhala berarti dewa-dewa, patung, roh kegelapan, maupun kekuatan duniawi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berpaling dari berhala, kesia-siaan dan beribadah hanya kepada Tuhan ya, adalah kehendak Tuhan, dan ini tuntutan dari semua orang percaya. Jemaat Tesalonika sudah melakukan itu. Ini yang saya katakan tadi, iman yang bekerja, yang ditunjukkan dalam usaha kasih dan ketekunan pengharapan. Usaha kasih berarti iman yang bekerja menggerakkan kasih untuk melakukan pertolongan kepada banyak orang, dan sekaligus juga dalam berbagai tantangan pekerjaan kasih mereka tetap tekun dalam pengharapan. Ketekunan berarti satu prinsip yang berjalan terus sampai tujuan tanpa pernah harus berbalik atau tanpa pernah harus berubah. Karena itu saudara-saudara,
Dalam perenungan tema kita, "Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi." Nasihat ini dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat itu untuk supaya mereka terus di dalam Kristus, mereka ciptaan baru, mereka percaya kepada Yesus, tinggalkan semua masa lalu, supaya yang baru datang, yang lama bentuk kesia-siaan ditinggalkan. Karena itu hanya sebuah kegelapan. Jadi Tuhan mau supaya kita hanya beriman kepada Yesus tanpa pernah menduakan kepercayaan yang lain. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara-saudara, kekuatan yang luar biasa dari jemaat Tesalonika, jemaat yang pernah dilayani oleh Rasul Paulus 3 kali Sabat, berarti paling sekitar 3 minggu, tapi karena iri hati, dengki orang Yahudi, banyak orang dihasut, mereka disuruh berangkat, Rasul Paulus tinggalkan. Tapi ternyata walaupun sebentar, kekuatan jemaat ini luar biasa. Dalam pandangan manusia pasti akan selesai, tapi ternyata mereka bertumbuh pesat. Bagaimana dengan kita hari ini? Mungkin tantangan, pergumulan seperti yang dialami jemaat Tesalonika tidak kita alami. Tetapi bagaimanapun tantangan tetap ada. Ya. Karena itu saudara-saudara, dalam perenungan ini mari terus sebagai orang Kristen kita tunjukkan kedewasaan iman kita. Dalam tantangan apapun kita tetap kuat dalam prinsip, tetapi juga tetap berhubungan, bersahabat dengan orang-orang yang berbeda. Tetapi kita yang mengubah orang lain, jangan sampai kita terpengaruh, kita yang diubah oleh orang lain. Karena itu marilah kuat, jadilah orang-orang yang cinta Tuhan dan sekaligus melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagikan firman ini pada setiap orang yang Anda temui di gerejamu, tempat kerjamu, dalam persekutuan jemaat maupun kehidupan bermasyarakat. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, makasih untuk firman menolong kami, supaya kami juga hidup dalam Yesus, meninggalkan sifat-sifat buruk dan menjadi manusia yang baru dalam perubahan dan juga mengubah banyak orang. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.